Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Media. Melanjutkan video perjalanan sebelumnya, saat ini saya telah tiba di stasiun Solo Balapan setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Bandung menggunakan kereta api Lodaya keberangkatan malam. Karena pada saat tiba di Solo masih dini hari, sekitar jam setengah 3 pagi, dan keberangkatan kereta saya ke Wonogiri masih sekitar 3,5 jam lagi. Saat itu saya putuskan untuk tetap menunggu di dalam stasiun sambil mencari tempat yang enak untuk mengisi daya gadget saya. Namun di saat menunggu itu saya kepikiran, mumpung lagi di kota Solo, kenapa nggak sekalian subuhan di Masjid Syekh Zayed saja ya? Apalagi jarak dari stasiun Solo Balapan menuju Masjid Syekh Zayed tidak begitu jauh. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kalau begitu, mari kita lanjutkan videonya. Dan ceritanya dimulai dari sini. Oke teman-teman, pukul 02.40 kita telah tiba di stasiun Solo Balapan. Untuk kereta ekonomi New Generation ini oke sih. Kursinya nyaman, sandarannya bisa diatur, legroomnya juga cukup lega. Ya bisa dibilang lebih worth it beli kelas ekonominya sih. Tapi Lodaya yang kita naiki tadi dilansir menuju depo kereta supaya memberikan kesempatan kereta lain untuk berhenti di jalur ini. Kita cari toilet dulu, lalu cari tempat duduk yang enak buat sambil ngecharge. Ini adalah display jadwal perjalanan kereta dalam waktu dekat di stasiun Solo Balapan. Di sini juga sudah ada fasilitas refill air minum gratis ya. Jadi kalau bawa tumbler bisa langsung dituang saja. Nah, ini ada semacam meja coworking space. Kita duduk di sini dulu. Dan di sini juga banyak colokan. Selain kursi modelan tadi, di sini juga ada kursi yang seperti ini. Cocok buat kalian yang ingin posisi lebih nyaman. Kereta api Mutiara Selatan yang tadi kita temui di stasiun Bandung tiba lebih awal 3 menit dari jadwal. Lokomotifnya beda ya. Kayaknya lokomotif CC201 yang tadi kita lihat di stasiun Bandung cuma untuk melansir rangkaian kereta ini saja. Untuk logonya saat ini yang digunakan adalah CC206. Di stasiun Solo Balapan, kereta api Mutiara Selatan cuma berhenti 3 menit saja, lalu diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng. Dari Solo menuju Surabaya tersisa 3 jam perjalanan lagi. Ya, ini adalah kereta api Argo Lawu yang tiba di jalur 5 stasiun Solo Balapan. Berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 03.38 atau lebih awal 2 menit dari jadwal. Karena sudah dekat dengan waktu sholat subuh, saya memesan ojek online.
Dan gak pakai lama, ojek online yang saya pesan tersebut tiba lalu mengantar saya ke Masjid Syekh Zayed. Pada pukul 04.14 saya tiba di Masjid Syekh Zayed. Tadi ojek online kalau nggak salah ongkosnya Rp12.000. Sebenarnya bisa berjalan kaki sih, tapi karena hari masih cukup gelap dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih amannya saya pilih naik ojek online saja. Sebelum dibangun menjadi masjid, area ini merupakan kawasan SPBU milik Pertamina. Untuk Masjid Syekh Zayednya sendiri dibangun pada tahun 2021 sebagai wujud persahabatan dari Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bahkan untuk bangunannya sendiri mirip dengan Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Namun yang ada di kota Solo ini berukuran sedikit lebih kecil. Niatnya begitu tiba di sini ingin mandi dan bersih-bersih dulu. Namun karena sudah azan, saya bergegas ambil wudhu. Nah, ini kalau nggak salah namanya ruangan bunga. Di sini terdapat mushaf Al-Quran yang pada waktu selesai dibuat merupakan mushaf Al-Quran terbesar di dunia. Interior di dalam masjid masih kental dengan arsitektur khas Masjid Timur Tengah dengan pilar-pilar yang besar dan jarak plafon yang tinggi. Untuk toilet yang di sini tersedia cukup banyak, namun untuk kamar mandinya terbatas. Jadi misalnya ramai, pilihannya antara antri menunggu di luar kamar mandi atau mandi di dalam toilet. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, saya kembali ke atas. Dan enaknya kesini pas subuh itu jamaahnya nggak begitu ramai, jadi bisa menikmati vibes dan keindahan masjid ini. Saat ini pukul 05.28 waktu Indonesia Barat. Langit sudah mulai tampak terang. Kira-kira 20 menit lagi saya akan memesan ojek online. Oke, sudah pukul 05.51. Tadi saya sudah memesan ojek online menuju stasiun Solo Kota untuk melanjutkan perjalanan kembali menaiki kereta api Batara Kresna. Walaupun sudah lewat waktu subuh, tapi pengunjung yang datang ke masjid ini masih terlihat ramai. Untuk titik jemput ojek online yang saya pesan tadi, saya memilih halte bis Batik Solo Trans. Kita melewati jembatan atau overpass DI Panjaitan yang di bawahnya terdapat jalur kereta. Namun kereta api Batara Kresna sendiri tidak melewati jalur ini. Dari Jalan Abdul Muiz kita berbelok ke Jalan Sultan Syahrir. Itu saya nggak ngeh, di seberang kanan saya terdapat rumah makan ayam goreng yang sedang viral saat itu. Gapura selamat datang di Kelurahan Sangkrah. Artinya kita semakin dekat dengan tujuan kita. Nah, ini
Pasar Sangkrah. Tepat di sebelahnya sudah bangunan stasiun Solo Kota. Oke, pukul 06.07 kita tiba di stasiun Solo Kota. Perjalanan kurang lebih sekitar 15 menitan. Oke, untuk masuknya cukup menunjukkan tiket yang ada di aplikasi kepada petugas. Di sini juga belum ada gerbang face recognition. Untuk peronnya sudah memiliki peron yang tinggi dan dilengkapi dengan trek untuk kursi roda. Untuk ruang tunggunya seperti ini, cukup luas dan banyak tersedia tempat duduk. Dan yang terpenting, kebersihannya juga terjaga. Untuk fasilitasnya cukup lengkap. Terdapat kipas angin, musola, bahkan kursi roda juga disediakan. Oke, karena sudah dekat dengan waktu kedatangan kereta, kita kembali ke peron. Saat itu terpantau penumpang yang sedang menunggu hanya 3 orang dewasa dan 1 anak-anak saja. Pukul 06.18, kereta api Bahtara Kresna memasuki stasiun Solo Kota. Dan inilah alasan saya mengapa naik dari stasiun Solo Kota, karena saya ingin mengabadikan kedatangan kereta api Bahtara Kresna dengan kondisi peron yang tidak terlalu ramai. Kalau saya naik dari stasiun awal yaitu di Purwosari, biasanya sudah ramai penumpang, apalagi pas libur long weekend seperti ini. Untuk keretanya sendiri menggunakan KRD MCW 302 yang beroperasi sejak tahun 1976. KRD MCW 302 sendiri diproduksi oleh Nippon Sanyo Seizo Keisa. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam kereta. Oh ya, untuk kursinya di sini sistemnya rebutan ya. Siapa cepat dia dapat. Karena memang ketika memesan kereta ini tidak disediakan nomor kursi. Ya, mirip-mirip kereta lokal atau kereta komuter lain. Dan benar saja, karena momen libur long weekend, semua kursi penumpang sudah terisi semua. Di stasiun Solo Kota berhenti sekitar 2 menitan saja. Pada pukul 06.22 waktu Indonesia Barat, kereta api Bahtara Kresna diberangkatkan. Melewati jembatan kereta Mojo, dan di bawah ini adalah aliran Sungai Bengawan Solo. Sebelum menggunakan KRD MCW 302, kereta api Bahtara Kresna menggunakan relbus produksi PT Inka sejak tahun 2011. Namun beberapa kali relbus tersebut keluar masuk PT Inka untuk perbaikan. Beberapa kali kereta api Bahtara Kresna menggunakan KRD MCW 302 sebagai kereta pengganti. Akhirnya pada tahun 2025 ini PT KAI resmi memensiunkan Railbus dan secara resmi kembali menggunakan KRD MCW 302 yang sebelumnya berdinas sebagai kereta api Kedung Sepur yang berjalan di rute Semarang Poncol sampai stasiun Ngrombo di Grobogan. Angka ini diambil PT KAI
untuk meningkatkan layanan kereta api Batara Kresna, seperti menambah jam keberangkatan dan mempersingkat durasi perjalanan. Yang sebelumnya durasi perjalanan kereta api Batara Kresna ditempuh selama 1 jam 45 menit. Kini ditempuh hanya dalam waktu 1 jam saja. Bahkan terdapat pula wacana untuk memperpanjang rutenya dari Wonogiri hingga Yogyakarta. Pukul 06.38 kita tiba di stasiun Sukoharjo. Di stasiun ini kita berhenti 2 menit saja. Pada pukul 06.40 kereta api Batara Kresna diberangkatkan kembali dari stasiun Sukoharjo. Oh ya, di kereta ini juga terdapat fasilitas toilet. Untuk ukuran toiletnya tidak begitu besar. Pemandangan sepanjang jalur kereta Solo sampai Wonogiri sebagian besar seperti ini, persawahan dan pemukiman penduduk. Nah, bangunan ini adalah gudang penyedia pupuk Sukoharjo. Kalau sudah melihat bangunan ini, artinya kita sudah sampai di stasiun Pasar Nguter. Pukul 06.48 kereta api Batara Kresna tiba di stasiun Pasar Nguter. Untuk bangunan stasiunnya seperti ini, sederhana namun bersih, dan juga sudah dilengkapi dengan peron yang tinggi. Di sini berhenti sekitar 2 menit saja.
Pada pukul 06.51, kereta diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir, yaitu stasiun Wonogiri. Dari stasiun Pasarnguter menuju Wonogiri, durasi perjalanan yang tersisa sekitar 13 menit lagi. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah gapura perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri dipisahkan oleh batas alami, yaitu Sungai Bengawan Solo ini. Dan setelah menempuh kurang lebih perjalanan setengah jam, kita tiba di stasiun Wonogiri pada pukul 07.01 waktu Indonesia Barat. Oke, setelah ini saya berencana mencari sarapan di sekitar stasiun Wonogiri. Dan untuk bagian ketiga rangkaian video perjalanan ini, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.